gereja atau Contoh. Kristen lagi ibadah dikeluarkan. Tidak membalas dengan menutup ibadah agama saudaranya. Itu contoh yang nyata ya. Justru mereka tuh Oh gitu. mendoakan, ampunilah mereka. Contoh, Oh. saya punya teman di Iya. kota Medan, Iya. gereja mereka dibakar atau disuruh paksa keluar. Kan untuk melapor. Dan kedua, membuktikan kasih kami ini contoh seperti perdebatan-perdebatan yang kita secara akademis. Saya tadi tidak ada memotong Anda. Di luar kitab-kitab, historisnya Jesus Christ sampai saat ini di Yerusalem sampai Bukit Golgatanya nyata. Boleh Anda berdiskusi langsung sama orang rabi-rabi yang ada di Israel sana, brotherku. Jadi begitu, brother. Anda tadi memintakan bukti kasih itu, brother. Saya tidak mau menghujat tidak ada sedikit pun giliran saya, Bang. Tidak ada sedikit pun ajaran kasih di situ, enggak ada ajaran kasih, malah ajaran kebohongan yang saya lihat. Ajaran tipu-tipu, gereja dibakar, itu ajaran tipu-tipu, itu enggak ada itu, Bang. Sekarang begini, kalau itu yang Anda jadikan takaran, Anda tahu Irak, negara mayoritas Islam, rata dengan tanah sampai hari ini, tidak bisa kemudian pulih seperti dulu. Siapa yang meratakan dengan tanah dengan fitnah bahwa Irak itu memproduksi senjata pemusnah massal? Siapa itu? Apa nama agamanya, apa nama Tuhannya, apa nama rumah ibadahnya? Penganut apa dia? Ajaran Kasino Indro. Amerika, mayoritas kafir laknatullah, memfitnah Irak, memproduksi kemudian. Berapa masjid yang hancur oleh Amerika di sana, Bang? Berapa orang Islam, berapa juta orang Islam yang mati di sana oleh karena Kristen Amerika, Bang? Kalau hanya gereja yang Anda fitnahkan itu, yang adalah gereja yang tidak resmi, yang tadinya ruko, lama-lama jadi tempat ibadah. Gerejanya ada di barat, yang datang itu dari timur, dari utara, dari selatan, yang datang beribadah di situ di tengah-tengah orang Islam yang mengganggu orang banyak. Gerejanya gereja Batak, yang datang beribadah orang-orang bukan Batak. Gimana ceritanya tuh? Irak aja sebagai implementasi bukti. Irak berapa juta manusia di sana habis mati. Berapa anak menjadi yatim, berapa wanita menjadi janda, berapa laki menjadi duda disebabkan karena Kristen Amerika. Itu yang Anda ajarkan kasih. Itu. Orang lagi sedang-sedangnya asik, tiba-tiba motor, bukan lagi knalpot racing yang dibawa masuk di kampungnya orang hanya untuk numpang ibadah di situ. Itu yang Anda maksudkan ajaran kasih. Bagaimana dengan orang-orang di sekelilingi Irak, orang Islam? Ada ikut membantu itu? Kalau itu yang Anda katakan kemudian ajaran kasih, nggak ada. Bagaimana dengan nenek Anda, kakek Anda yang sama-sama membantu Belanda dan Portugis menjajah Nusantara ini? Ketika majikannya kami usir, kakek kami usir, bagaimana dengan kakek Anda yang menjadikan Anda Kristen hari ini? Kami usir, kami aniaya. Tempat gereja majikan kakek Anda masih ada sampai sekarang. Kantor saya sebelah kanan, gereja penjajah itu 200 meter. Di belakang kantor saya itu 300 meter. Ada rubuh gitu? Enggak rubuh. Siapa yang kemudian dijajah?
Setelah mereka berhasil kami usir, kakek kami usir, pengikutnya yang pribumi, kakek Anda, ada kami suruh ikut kamu sama anak majikanmu ke Belanda sana. Kami ratakan tempat ibadahnya. Ada gitu bang? Gak ada bang. Jadi ajaran bisa kasih di saya Kristen tanggapin? itu palsu. Iya, baik. Jadi Anda itu narasinya sudah lari dari 0,3 Itu meter fakta gitu. bang, itu fakta. Iya, fakta. Oke. Oke, jadi begini brother ya. Begini brother ya. Terkait dengan narasi Anda, itu yang masa penjajahan Indonesia, bukan Venesia ya, Indonesia, itu perdagangan, bukan membawa agamawi. Anda itu jangan melebar dulu. Justru agama Anda itu mengislamisasikan di Perang Padri di Tanah Batak. Itu sudah jelas-jelas. Sudah jelas-jelas. Itu sejarahnya sampai sekarang. Kalau Anda narasikan tadi tentang perdagangan Indonesia dengan ya narasi-narasi bodong begitu, brother. Kita sudah tahu sejarah sekolah atau apa gitu. Zaman penjajahan tidak ada namanya membawa narasi agama dari luar. No way, tidak ada. Justru Anda baca itu di historisnya Kerajaan Gajah Mada, biar tahu Anda. Jadi beda ya konteksnya. Jangan dibawa dengan penjajahan, narasi penjajahan, agama penjajahan. Kalau memang itu tanggapan Anda silakan, boleh-boleh saja gitu. Tetapi kita perplay aja gitu. Justru yang nyata itu di Perang Padri di Sumatera Utara North itu sudah jelas. Jadi itu tadi brother, kita jangan melebar begitu. Silakan brother. Gurunda, dikit ya. Silakan. Ya, jadi gini, soal Padri, soal Padri yang mesti lo diketahui itu, Padri itu Batak itu dulunya Muslim. Batak itu dulunya Muslim, Islam Batak itu dulu tuh. Lalu kemudian datanglah Zending. Tunggu dong, jangan dibantah dulu, karena nanti ada waktunya. Nah, datanglah Zending menawarkan babi dan juga beras, gitu kan. Tergerus. Wah, enak juga ya beras ya. Wah, enak juga babi. Wah, kita diperlakukan beda nih oleh para Zending nih. Nah, gitu. Akhirnya diperangilah orang-orang yang melakukan apa? Pemurtadan ini. Karena Islam itu ya itulah. Orang kalau misalnya ada murtad lalu memerangi orang Islamnya, diperangi balik gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, bukannya Yesus sendiri yang minta pertentangan. Coba dibaca Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai kataku kepadamu. Bukan damai melainkan pertentangan. Kita kasih pertentangan, kenapa kalian nangis? Tuhan kalian yang minta pertentangan. Kami kasih paham kok nangis gitu. Itu pertama, itu kedua. Yang ketiga sekarang, ketika misalnya gereja kalian hoaks dibakar, atau misalnya IMB-nya belum ada terus nggak boleh bergereja gitu, itu bukan kasih bre, itu mental victim, mengeluh. Kasih kalian itu kasih mengeluh, tahu nggak? Lu kalau misalnya nggak bisa bikin gereja di sana, lu bikin di Timor Leste lu bikin gitu, ya. Lu perkampungan Jawa datang mukanya Batak semua, perkampungan Sunda yang datang mukanya Manado semua, kayak gimana orang nggak susah, ya. Biar saya tanggapin kebenarannya ada. Ya, Tunggu. Gurunda dulu. Gurunda monitor Gurunda. Nanti sekalian sama Gurunda. Bolang, tunggu dulu. Jangan. Diam dulu. Gurunda monitor Gurunda. Jadi kalau Anda mengatakan Belanda itu tidak mengajarkan Kristen, itu berarti Anda perlu periksa IQ Anda dulu. Belanda itu datang bersama dengan misionaris, mengajarkan penjajahan. Jadi mereka yang dijajah, lapar dan seterusnya diajarin untuk dibaptis. Itulah kalian. Apa dasar pijakannya kemudian? Ulangan 20 yang digenggam oleh orang Belanda. Nomor 10, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya,
maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua penduduk yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi untukmu dan menjadi budak bagimu. Ini Belanda praktekkan tidak ini dalil Bible? Dipraktekkan, Bung. Jadi kamu, saudara saya ini, si Bolang, ya, kalau Anda ingin belajar tentang sejarah kekristenan, ini tidak bisa terlepas dari Bible itu sendiri. Memang ada perintah di dalam untuk memperbudak orang-orang yang sudah dikuasai wilayahnya. Di situ sangat jelas, apabila kota itu menerima tawaran, maka kenapa Indonesia itu pernah menjadi Hindia Belanda? Karena sudah diterima. Setelah diterima tawaran kerjasama, maka Belanda yang licik, yang Tuhannya Yesus ini rumah ibadahnya gereja, memperbudak pribumi untuk bekerja rodi. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Itu jelas dipraktikkan oleh Belanda. Makanya kakek saudara si Bolang atau neneknya kakek si Bolang menjadi pengikut agama penjajah. Begitu. Oke, Makanya Anda menjadi Kristen sekarang. Boleh saya tanggapin? Silakan. Tunggu. Iya. Tunggu Gurunda, izin Gurunda. Tadi si Bolang ini memelintir ayat Gurunda karena di Sahih Bukhari yang dia maksud ini Gurunda itu adalah mengenai sekelompok orang yang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah, ya kan? Ini dipelintir sama dia Gurunda karena di Sahih Bukhari 5254 ini diceritakan di paling bawah tertulis bahwasanya kejadian tersebut itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud. Jadi belum turun tentang ayat tentang hukuman itu Gurunda, dipelintir sama dia. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Kalau narasi Anda begitu, Ardiansa, Anda salah menanggapin. Oke, sebelum saya menanggapin kamu, saya menanggapin si Kores dulu. Ya, tadi Kores mantap sekali itu. Jawaban kamu tuh jawaban bodong, jawaban terbodoh. Batak dulu, orang Batak itu tidak ada agama. Agama Batak itu tidak ada agama, parmalin Kores. Ya ampun. Kau baca dulu Kores. Kau baca, jangan asal menyelobung atau menarasi yang tidak-tidak. Batak itu parmalin. Agama kepercayaan. Pelajari nanti Kores, buka itu di Google Chrome atau di Google apapun terserah. Dan menanggapin Brother Juma terkait dengan itu tadi, kalau tanggapi pendapat Anda tadi yang begitu, Lukas, Pak Bolang, tanggapi pernyataan Kores yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai tetapi membawa pertentangan. Tanggapi pernyataan itu, Pak. Yang mengatakan itu kan si Kores. Jadi menanggapin apa saya? Silakan Mahadewa. Di Bible tadi Bang Kores mengatakan aku datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi aku datang membawa pertentangan. Itu pernyataan dari Yesus. Tanggapi ayat itu, Pak. Tanggapi. Aku datang bukan membawa perdamaian, melainkan pertentangan. Yesus datang ke dunia bukan untuk perdamaian, bukan untuk pertentangan. Melainkan Yesus datang ke dunia, sebentar Mahadewa. Yesus datang ke dunia itu sebentar. Itulah langsung kalian memotong, tidak secara akademis berdiskusi begini. Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa. Pertentangan yang saya tanya. Anda tidak mengimanin Alkitab, kenapa Anda mengatakan bertentangan? Lucu kan? Sekarang ajaran atau ajaran kamu? Ajaran Anda atau ajaran kami? Lelet.com kamu tuh. Loh, berarti senggal.com ini orang. Ikan1.com kalau begitu, Bapak. Kita kan ya? narasinya kita secara akademis. Iya, Jangan tadi Bang Kores membawakan ayat bukan tadi? Bang Kores? satu-satu dong. Satu-satu dong. Tadi. Satu-satu dong. Ya, ditampilkan ayatnya dulu Bang Kores biar dia bisa baca. Dia punya mata kan? Dia punya mata. Mudah-mudahan dia bisa baca. Belum selesai. Udahlah. Udahlah brother kalau Biarin begini. dia habisin dulu aja, Bang Dew. Oh iya. Mahadewa, si Kores itu tahu macam mana saya itu bernarasi atau berdiskusi.
dari zaman ke zaman. Jadi jangan dipotong-potong Mahadewa, oke? Brother, kalau begini diskusinya saya lebih bagus mundur biar dibilang Ya kalah. nggak apa-apa, mundur aja nggak apa-apa. Daripada Tadi kan terjadi Bapak menanggapi penghujatan, Kores. Menanggapi dari Kores. daripada terjadi penghujatan, saya tidak suka itu, brotherku. Oke? Ya nggak apa-apa, tidak suka nggak apa-apa, Nggak keluar apa-apa. aja. Kami Oke, Kores. nggak butuh Bapak. Kami nggak butuh Bapak kok. Sabar Bang Dewa, sabar. Sabar. Enggak, mohon maaf ya. Tadinya Dewa pikir dia mau menanggapi pernyataan Kores yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi pertentangan. Dewa pikir mau menanggapi itu Bang Juma, nggak taunya menanggapi yang lain. Ya kan? Yo, Bang Dew, itu udah kunci mati itu dalil itu gitu kan. Tuhannya sendiri yang minta pertentangan. Kita sambut mengeluh umatnya. Kan gitu. Tadi yang lucu dia mengatakan bangun gereja kami tidak boleh, bangun gereja kami tidak boleh. Gereja yang ada aja dijual sama mereka. Ngapain harus bangun gereja? Ya kan? Mendingan beli lagi gereja yang dijual itu. Ngapain mesti bangun gereja segala? Ajaran kasih, ajaran kasih. Baca dua raja-raja 6:29 no. Ajaran kasih. Ajaran memasak anak itu luar biasa, memakan anak itu. Baca. Ya, silakan si Bolang baca dua raja-raja 6:29. Anak lu harus dibaca, harus dimakan itu, dimasak. Lanjut Bang Juma, mohon maaf. Enggak loh Bang, dia Jaran kasih. Siapa lagi yang mau kau tipu dengan jaranmu itu? Jaran kasih. kasih. Apa enggak Bang, apa kita mau menghitung Bang antara kata-kata kasih di dalam Al-Qur'an sama kata-kata kasih di dalam kekristenan? Mau dihitung enggak? Udah berapa kali ya Dewa sampaikan ya? Nama surahnya kita, nama Ar-Rahman, surahnya aja Ar-Rahman. Kalau kita mau menghitung ya, ada berapa kata-kata kasih di dalam kekristenan? Ada berapa kata-kata kasih di dalam Islam? Di Islam berantakan itu kata-kata kasih. Ada berapa kata-kata pedang di dalam kekristenan? 395 kali disebutkan. Pedang buat apa itu? Ada berapa kata-kata pedang di dalam Al-Quran? No, tidak ada sama sekali. Pedangnya Islam adalah intelektual. Pedangnya Islam adalah kecerdasan pada saat kita berpikir. Ada berapa kata-kata perang di dalam Bible? 400 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata perang di dalam Al-Quran? 5 kali disebutkan. Itu pun dalam konteks peperangan. Mau berbalik di ajaran kasih. Kasih apa? Benar kata Bang Juma. Dono kasih no indro. Nah, mantap Bang. Ada lagi istilah baru. Apaan kasino dono indro? Oh, kasih no. Dono kasih no indro. Kasih apa pula? Kasih katanya. Coba tunjukkan satu ajaran kasih. Di Medan ada gereja yang apa? Yang ditutup, diusir katanya. Terus kami tidak membalas. Hehe, tidak membalas karena cuma 2 orang. Coba kalian mayoritas. Allahu Akbar. Cuma 2 orang, gimana mau membalas 2 orang? Coba kalian mayoritas. Anak-anak kami tidak berani lagi ke masjid kalau kalian mayoritas. Aduh, parah. Jalan kasih. Baik, kita akan menaikkan lagi Oten ya, kalau diizinkan ya, Gurunda. Iya. Ya, siap. Oke, di bawah ini ada tamu, kita akan naikkan. Ini ada ini. Ini ada yang ngasih koin namanya Bahri. Ini kok nama orang tua Dewa ya, almarhum ya? Kok nggak bisa? Beliau itu bangkit kembali. Bangkit kembali di 3 tahun kemudian. Ya, di sini ada Eti Shop.
Ya, silakan etisab Kristen atau Islam. Bu, Pak, Kristen atau Islam, Pak? Kemana dia? Turun. Oke, di sini ada penginjil jalanan Gurunda. Barang siapa? Ada penginjil jalanan. Selamat pagi penginjil jalanan. Itu nama Facebook aku tuh. Ya, selamat pagi penginjil jalanan. Selamat sore. Loh, kok sore sih? Di sini pagi. Oh, ya nggak apa-apa lah. Oke, dari Kristen ya? Iya, dari Kristen, Bang. Iya, oke. Silakan berdiskusi dengan guru-guru kami, Bapak. Waduh, Mau saya ditanya? nggak tahu berdiskusi. Mau ditanya atau mau bertanya? Saya enggak tahu berdiskusi, Bang. Oh, ini gimana nih, Gurunda? Menginjili tahu kan? Ini kan Komal diskusi, kenapa kamu naik? Kalau tahu mau tidur ya jangan naik Komal. Udah injilin kita aja, Bang. Injilin kita, Bang. Ya gimana? Injilin kita aja. Kami. Waduh, gimana Ya. ya? Ya, injilin. Kayak suaranya familiar ya. Siapa nih? Iya. Biasa dengar suaranya. Silakan, Bang. Atau mau kita teruskan lagi tadi ajaran kasih yang disampaikan? Jadi mau ngapain? Iya. Kita tanya Atau dulu ya. gimana? Siap. Gimana, Pak? Ajaran kasih maksudnya. Ya gimana? Loh, ini Kristen apa Islam sih? Ajaran kasih kok gak paham sih? Ya mengasihi. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut guru-guru sekalian. Monitor. Enggak, kita bingung temanya loh, Bang Ardiansah. Gini aja, Pak Penginjil Jalanan, apa yang dikuasai, tema apa yang dikuasai? Tadi aja, Bang. Bang siapa itu tadi tanya, Bang Dewa. Iya, Alvaro ini namanya, Bang Alvaro ya. Silakan Bang Alvaro. Yang tadi aja. Ajaran iya kasih. silakan. Iya silakan. Silakan. Kita kasih ayat dulu kali ya. Coba perkataan Yesus tuh bahwa bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah di hadapanku. Nah, kira-kira itu ada ajaran kasihnya di situ. Silakan. Dilanjutkan saudaraku yang lain. Oke, Gurunda. baik. Ada suaranya Gurunda. Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda sinyalnya kayaknya lagi down. Gurunda monitor. Sinyalnya merah itu dia. Sinyalnya merah. Cek. Lanjut. Cek. Ya, naik ke pohon dulu, Bang Masuk, Dimas. masuk. Cek. Naik ke pohon. Masuk. Gurunda. Gurunda. Iya. Oke. Monitor Gurunda. Ya. Lanjut Siap. Gurunda. Nggak kedengaran suara saya ya? Sudah bagus. Iya. Oke. Di dalam kitab saudara Lukas 14 nomor 26. Jika seseorang datang kepada aku tetapi tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, dia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran kasih atau apa ini, Bang? Siapa? Beliau pendeta Gurunda. Izin sebentar ya. Saya besarkan sebentar ya Gurunda. Jangan dibesarkan. Saya Ya, enggak beliau adalah seorang pendeta Gurunda. Di sini Bagus. ada Kalau ada pendeta kota bagus. amalnya. Cocok Ada lah kota berarti. amalnya Gurunda. Kuatkan pegangannya, kita diskusi dengan baik. Enggak. Saya hanya Gimana? Mantap ini kalau pendeta. Ayo Pak Pendeta.
Bisa, Nah ini ayo. Gurunda, ada perpuluhan sebelah kiri, persembahan sebelah kanan. Iya, iya, iya. Ya ini ya, penginjil jalanan. Ya, ini berarti videonya pasien pendeta. saya juga ini berarti. Ayo Siap, Bang, kita Gurunda. membahas tentang ajaran kasih. Lanjut. Pendeta Oke, muda ya. baik. Mantap. Kita mulai dari Lukas 14:26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, kemudian anak-anaknya termasuk istrinya, saudara laki-laki dan perempuan, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kasih ini Bang. Wow. Di situ ada kata mesio. Mesio itu adalah benci. Jadi Yesus mengatakan kalau ada yang ingin datang menjadi pengikutku tapi dia tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, saudara-saudara, dia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran kebencian. Apakah kebencian yang dimaksud di sini adalah ajaran kasih? Saya belum belajar itu, Bang Zuma. Ya. Langsung ciut nyalinya Gurunda. Ya, karena ini adalah narasi yang Yesus bangun kemudian membenci. Yang dibenci bukan tetangga, yang dibenci ayah kandung, ibu kandung, istri sendiri, anak kandung sendiri, saudara kandung sendiri, bahkan nyawa sendiri. Dia tidak bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak membenci. Dalam bahasa Yunani disebut miseo. Miseo itu artinya keadaan tidak suka atau membenci atau jengkel, kesal. Itu gimana? Katanya ajaran kasih. Kok titian awal kebencian? Itu gimana itu Bang? Silakan. Mungkin harus dipahami dengan konteksnya dan mungkin harus dipahami secara kontekstual. Seperti itu. Ya, coba aja. Nah, Anda narasikan gimana ceritanya secara kontekstual ini kayak mana ceritanya? Kan jelas membenci itu kan, membenci berarti tidak suka, memusuhi kan? Membenci. Ya, dalam pengertian saya artinya memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Memprioritaskan Tuhan. Ya, seperti itu. Tapi kenapa harus membenci? Gimana? Kenapa harus membenci? Sebenarnya tidak harus membenci dalam kalimat di situ. Ini jelas ini. Misio ini datang kepadaku, kalau dia tidak membenci, maka dia tidak bisa kemudian menjadi pengikutku. Also, tidak bisa menjadi murid, dunamai. Artinya bahwasanya syarat untuk menjadi pengikut Yesus di masa lalu itu harus membenci ayah, ibu, istri, anak. Ini gimana? Kok ajaran kasih kok kayak gitu? Iya, maksud saya lebih memprioritaskan Tuhan karena dalam kekristenan pun walaupun dia ngaku Kristen tapi tidak hidup dalam kehidupan yang baru, seperti itu Bang Zuma. Dia belum disebut Kristen, yang walaupun KTP-nya Kristen. Karena kalau esensi berbicara tentang kekristenan, ya saya jelaskan dulu ya Bang Zuma. Esensi berbicara tentang kekristenan, yang pertama dia hidup dalam kehidupan yang baru. Seperti itu Bang Zuma. Iya, jadi gini, dalilnya kan kita sedang membahas tentang kasih. Kasih itu kan bertentangan, bertolak belakang dengan kebencian. Sedangkan di sini Yesus mengatakan benci. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci. Kenapa tidak dibalik aja? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak menyayangi ayahnya, ibunya, istrinya, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Itu kan lebih kasih. Ini kok benci? Jadi kontradiksi gitu loh. Gimana ini? Bang Zuma, Bahkan ketika ada seorang murid minta izin untuk
Iya, silakan. Lanjut dulu Bang Suma. Gimana? Ya mungkin saya perlu belajar lagi Bang Suma, begitu. Untuk memahami secara kontekstual. Seperti itu. Enggak kedengaran suaranya. Mas sinyalnya merah. Sinyalnya merah. Kalau enggak begini, Pak Penginjil Jalanan, apa kita mau bahas mengenai soal perpuluhan atau apa? Yang tahu aja mengenai soal apa? Enggak, saya enggak bahas tentang itu. Oh baik, kalau nggak bahas tentang itu, karena mengenai soal ayat ini, Anda seorang pendeta, tetapi Anda sendiri tidak pernah menerangkan mengenai soal Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya, ketika Pak Pendeta ingin menjadi yang namanya seorang murid Yesus, Pak Pendeta itu harus membenci yang namanya bapak, ibu, anak, bahkan nyawa sendiri. Harus dibenci itu. Kalau Pak Pendeta tidak bisa membenci ibu, bapak, saudara, bahkan nyawanya sendiri, Pak Pendeta tidak akan pernah bisa menjadi muridnya Yesus. Itu Pak. Ya. Iya. Walaupun Bapak memprioritaskan yang namanya Tuhan, tetapi tetap yang namanya orang tua tidak bisa yang namanya kita benci. Kalau ada pengajaran seperti ini, saya mendingan cari Tuhan yang lain Pak, daripada saya harus mentaati Tuhan seperti ini. Oh, silakan kalau menurut Mahadewa seperti Ya, itu sih. memang seperti itu Pak, memang seperti itu. Iya. Nah, Silakan. terus Bapak buka lagi, baik Bapak sekarang buka lagi Pak, 2 Raja-Raja 6:29. Tolong dibacakan. Saya tidak memaksakan kepercayaan Mahadewa. Silakan. Iya. Sekarang tolong dibuka 2 Raja-Raja 6:29 Pak. Silakan dibacakan untuk kami Pak. Saya pakai handphone satu aja Pak. Bang Ardi, teruskanlah. Nggak jelas nih pendetanya. Pak, Taunya perpuluhan doang. videonya kan luar biasa suaranya kan ya. Keras banget, semangat. Saya baru belajar juga tentang diskusi Bang Ardiansa begitu. Baru belajar juga tentang diskusi. Ya sudah, kalau gitu injilin aja kita, Pak. Injilin aja kita. Gimana Gurunda? Siap? Tujuannya naik apa sih? Biar kita diinjilin aja Gurunda. Siapa tahu Iya, bisa betul. mengenal Islam lebih dalam lagi begitu. Waduh. Seperti itu. Lanjutlah Gurunda. Saya capek. Lagu lama kaset baru ini. Naikin yang lain. Ya, silakan dilanjut. Dinda Ngapain? Kores. Ngapain Bang Juma dilanjut? Saya Main bisa kayak gini. bertanya enggak kepada Bang Suma? Nah, ini poinnya Bang Dewa. Ini poinnya. Poinnya adalah bertanya Bang Dewa itu. Silakan. 86. Bisa enggak? Sama Bang Suma. Bang Suma aja sih. Iya. Saja mau tanya aja Kalau Bang malu-malu. Kores, kalau Bang Kores pasti tahu. Wih, menghina Bang Zuma kamu. Iya. Hah? Bisa enggak? Harusnya yang ditanya itu Anda, Bung. Karena Anda akunnya penginjil jalanan. Bukan penipu jalanan kan? Menipu jemaat, suruh nyembah manusia, pungut biaya gitu. Bukan kan? Anda yang harus ditanya. Anda penginjil. Iya, sekarang Anda sebagai penginjil mengajak orang-orang lain menyembah Yesus itu perintah dari mana? Bisa enggak saya bertanya? Ya, tunggu dulu, saya tanya dulu. Anda Enggak, mengajak bukan jemaat-jemaat saya membayar bisa uang bertanya. ke Anda tiap bulan itu dengan mengajak mereka menyembah manusia Yesus itu Anda dapat ilmu dari mana? Saya bisa enggak bertanya, Bang? Nah, itu berarti Anda cuma menipu jemaat karena Anda ada dalilnya. Dia bisanya bertanya Gurunda. Dia nggak bisa ditanya gitu loh. Saya pakai akun asli loh. Temennya Kores ini. Percuma dia jadi pastor kalau nggak ada ilmunya. Harusnya kau paham agamamu gitu loh. Ini temennya Keyakinanmu. Aki Kores, Paham. Bunda. Dulu satu teman ya sama Aki Kores ya, Bang. Gimana? Sekelas pastor begini.
Ya Allah. Siap Bunda, siap. Ya udah, ya. Ya, harus Silakan, nanda. silakan. Takut Gimana nih Gurunda? dipermalukan. Setahu saya pernah aku permalukan, takut dipermalukan untuk yang kedua kalinya. Kira-kira sih. Dipermalukan di mana? Bang Suma? Iya. Pernah sekali waktu kita berdialog dan Anda tidak bisa apa-apa. Saya lucuti dengan Bible, takut jemaahnya berkurang. Oh, begitu. Tapi bisa enggak saya bertanya? Tapi yang jawab Bang Suma ya. Ya, suka-suka kamu lah. Silakan. Tapi sebelum Silakan. Oke, Bang Suma ya. Santai aja Bang Suma. Enggak apa-apa Bang Suma bisa bernarasi sebelum tentang. bertanya Pak Pendeta, saya mau cerita dulu sedikit. Oke, siap. Saya dengar siap. Pada saat pendeta mengajarkan kepada jemaatnya, pendeta mengatakan kepada jemaatnya, ketahuilah bahwa jalan menuju surga itu amatlah sempit, amatlah jelek jalannya. Nah, salah satu jemaatnya bertanya kepada Pak Pendeta, setiap bulan kami bayar perpuluhan, kenapa yang namanya jalannya itu belum diperbaiki sampai sekarang? Kenapa nggak diperlebar? Nah, ternyata mereka tertipu dengan perpuluhan. Silakan lanjut. Oke. Silakan. Oke, Bang Suma. Saya hanya mau tanya tentang sejarah penulisan Quran gitu. Lanjut Gurunda. Tapi Bang Suma ya, jangan Bang Ardiansa. Saya tahu. Ketinggian Bang, ilmumu. Iya. Kepalamu tidak ada ilmu untuk menelaah penjelasan saya. Oke. Saya izinkan saya bertanya. Tidak. Ilmumu ketinggian apa? Pertanyaanmu ketinggian Oke, gitu. siap. Saya minta maaf kalau ketinggian. Enggak. Memang itu fakta. Di dalam dirimu tidak ada alat untuk menerima penjelasan tentang Al-Quran. Tidak ada. Oke, Jadi tapi- mending kau tanya tentang Yesus ke saya. Enggak. Tentang Yesus, Izinkan tentang saya Bible, bertanya tentang Kristen. Quran dulu kepada Jangan tanya Bang Suma. kitab yang ketinggian. Iya. Oke. Ketinggian Anda bertanya tentang Al-Quran. Al-Quran itu Terlalu kitab tinggi suci. Bang, mau bertanya Mending tentang Anda bertanya tentang buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan saja. Iya, daripada dihafal begitu. Kamu tanya tentang kekristenan ke saya baru cocok dengan Nah, sekarang saya mau ilmumu. tanya Kalau tentang kau bertanya Al-Quran ketinggian. sejarah penulisan Quran saja, kepada Bang Suma. Seperti itu. Enggak ada Itu penggiringan, ketinggian. tidak ada framing sama sekali, enggak ada. Itu ketinggian. Itu ketinggian. Menghujat gue ya. Ketinggian. Saya pakai akun asli, Bang. Ketinggian kalau Anda itu, iya, maksud saya ketinggian kalau hanya seorang penginjil jalanan kayak jalan kote seperti Anda itu ketinggian bahasa Al-Quran. Yang walaupun Bahas Bible aja, bahas Bible. Muslim yang percaya Yesus yang saya injili. Minta maaf ya. Kita punya tugas masing-masing. Oh enggak, itu berarti penipuan lagi seperti Yusuf Manuk Bulu berarti. Terserah. Itu artinya coba kamu injilin saya, coba kau injilin saya. Nah, makanya Ada saya nggak mau bisa injilin kamu loloskan narasimu di saya kalau ada? Ada Bisa. nggak? Bisa enggak? Ada nggak narasi dari penginjilan saudara yang bisa Anda loloskan ke saya? Coba. Oke, sejarah penulisan Quran. Saya mau bahas tentang itu dulu. Izinkan saya berbicara dulu. Baru Abang. Coba mulai. Apa Bisa tuh kira-kira? Oke. Kan yang saya baca di buku sejarah penulisan Quran. Berantakan lah kau. Berantakan. Ketinggian. Mending kamu bahas sejarah penulisan surah-surah Paulus. Ketinggian. Mending kamu bahas tentang sejarah pengumpulan kitab clipping. Itu kitabmu, kitab clippingmu. Mending kau bahas itu. Al-Quran itu ketinggian bagimu.
itu kamu laksana anak TK yang sedang mengurai buku kedokteran, tidak cocok. Otakmu nggak mampu untuk menampung itu. Mending kita bahas kitab Lukas ini awal mulanya dari mana gitu loh. Mantap. Atau kitab Filipi atau kitab Roma gitu. Jangan Al-Quran, bacanya aja kamu nggak bisa. Bisa Al-Quran. Bahasanya kitab Roma. Nah, kitab Roma itu asal mula kitab Roma itu sejarahnya seperti apa? Ayo, coba jelaskan. Saya belum Coba. Kitab Roma itu pertama kali masuk menjadi bagian dari clipping kitabmu itu gimana sejarahnya? Silakan. Saya belum bertanya dari tadi Bang Suma yang bertanya. Ya Allah. Enggak. Sebagai penginjil jalanan, coba kamu jelaskan ke saya tentang kitab Roma ini apa ini? Kitab Roma ini apa? Surah kabar kah? Majalah bobo kah? Kalau firman Tuhan kan tidak mungkin, sabda Yesus juga tidak mungkin. Nah, ini perkataan Paulus ini apa? Sejarahnya apa kok bisa muncul buku kayak itu Roma itu? Itu apa itu Roma itu? Dari tadi Bang Suma Dibilang buku Prambon juga bukan, resep kue juga bukan. Itu buku Roma itu apa? Coba. bisa enggak saya bertanya? Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, saya turun aja enggak apa-apa. Wah, enggak ada malunya pendeta. Pastor. Malu lah kau sama jemaatmu, Pastor. Masa kabur? Iya, bisa enggak? Masa kabur? Mana? Jangan-jangan diabal-abal ini pastor palsu. Siap Bunda, siap. Apa sih ini orang? Siap Anda diskusi kan dong. penginjil, injilin saya. Anda Saya kan penginjil, Saya kan injilin bisa saya. Injilin Bisa, Bang, saya. sebelum Anda saya kan itu. mengaku sudah Bang, banyak yang Bang murtad Suma sendiri dari bisa enggak? Anda. Di room saya. Saya bisa Coba buka room. injilin saya. Iya, bisa enggak? Kita Injilin dua arah. saya terkait Bang Suma buku naik di room Roma saya. itu Bisa. apa? Firman Tuhan kah? Iya, bisa enggak? Kau nggak usah ngajak guru kami. Tuhan, kalau firman Saya Tuhan kan langsung. tidak mungkin. Kau nggak Sabda usah Yesus ngajak juga guru nggak kami, woi. mungkin. Nah sekarang buku Roma itu apa? Ya bukan guru dia, Bang Loh, Ardiansyah. kau nggak usah ngajak guru kami. Kalau kau mau, kalau kau nantang anak buahnya kalian, sini. penginjil. Ayo. Kamu ganti akunmu penipu, jangan penginjil. Kalau kamu nggak bisa jawab, Iya, siap. penipu jalanan. Suruh api ke Manado, suruh api ke Manado. Bilang aja penipu Suruh jalanan, jangan penginjil Ganti. jalanan. Suruh Ditanya api saja itu ke buku Manado, Roma ganti. itu apa? Tidak Buku apa-apa. Roma itu Suruh firman api Tuhan ke tidak Manado, mungkin ganti. bukan, Sini, sergap ke tidak Manado, mungkin, tidak apa-apa. ya kan? Aduh, ketawa tuh. Kamu sudah ada berhadapan Sendiri. dengan saya di Ini sini, saya udah kasih kita HP. sudah bertemu di sini. Panas dia. Saya kasih Panas dia. handphone saya dan suruh ganti ditanya, aja sendiri. ditanya baik-baik. Begitu. Ditanya baik-baik. Abang kan suruh Roma ganti. itu bukan firman Tuhan, itu sudah pasti. Sabda Makanya Yesus saya sudah mau pasti tanya bukan. Nah tentang sekarang apa 321 isi Quran. kitab buku Roma itu apa? Isinya itu apa? Seperti Firman itu. Tuhan Kalau cuma bukan, dihafal nasi sabda dan- Yesus saya dulu bukan. bertanya di situ. Jadi isinya buku Roma itu apa? Kue? Oh seperti itu. Oh, jadi Anda sudah mengakui bahwa buku Roma itu isinya kue. Bagus. Aduh, parah ini penipu jalanan. Udah bahas aja dulu, Bang Suma, biar saya murtadkan Anda. Buku Roma itu adalah titik. Nah, buku Roma itu apa? Buku Roma itu apa? Firman Tuhan enggak mungkin, sabda Yesus juga enggak mungkin. Lalu apa buku Roma itu? Karangan Paulus. Karangan Paulus kah? Beneran kah seperti itu? Coba kita lihat ini penipu jalanan. Buku Roma itu apa isinya di dalam? Bagian api ganti akun saya ada di Manado. Suruh. Kamu Ya, sudah ada di hadapan saya. Nggak apa-apa. Coba Suruh kau jawab aja saya. ganti dan Isi kalau dari buku jalanan saya Roma ada apa? itu apa? Firman Tuhan kah? Firman Tuhan kah dia?
atau dia itu sabda Yesus, kan tidak mungkin ya, tidak mungkin, dua ini nggak mungkin. Nah sekarang apa kalau bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus? Lalu isi buku Roma itu apa? Isinya apa? Isinya? Penipu jalanan. suruh aja ganti. Isi dari buku Roma itu apa? Suruh aja ganti. Ya udah, turunkan penipu jemaat ini, turunkan. Siap, Gurunda. Turunkan penipu Siap, jemaat. Siap, Kau Gurunda. ke gereja aja, kau cebok air 1 sendok. Namanya penginjil, ditanya Injil nggak bisa. Malu ditanya tentang ininya ya, ya Allah. Itu